Insya Allah. Insya Allah. Apa? Rodanya makin kerewet. Masuk. Lagi megang Bos, makasih ya. Akhirnya ditolong.
Atas nama siapa Pak? Oh Aulia, Putri Aulia. Iya. Ini masih di ruangan tuh, Pak. Iya. Anaknya nama Aulia di sini. Oh nggak tahu ya? Nah saya siapa namanya? Nah ini dia. Aku sih nunggu tahu Ibu Aulia di sini. Ada juga orang yang mau kasih. Coba ada nggak? Wah, Bun habis ya? Habis sabun. Sabun. Nggak ada. Tinggalnya di Kauri. Nggak tahu ya Pak. Coba aja tuh. Ah ini yang Hemi. Yang Hemi. Selamat sore sahabat pondokota.com dimanapun kalian berada. Kali ini saya sedang berada di hunian atau tempat tinggal dari almarhumah Yusi, yang dimana diketahui ditemukan meninggal dunia atau tewas meninggal dunia saat di kediaman inisial P, yang dimana almarhumah ditemukan tewas terkubur di semen. Ini saat ini pihak keluarga atau pihak keluarga sekitar tengah melakukan ziarah atau nyelawat ya sahabat warga kota. Ini di kediamannya di blok J13 wilayah dari Cakung, Jakarta Timur. Ini lokasinya berada persis di perumahan Pulau Gebang Indah, Cakung, Jakarta Timur, sahabat warga kota. Ya saat ini bisa kita lihat ini sahabat warga kota, ini beberapa warga dan pihak keluarga yang saat ini sudah mulai berdatangan, namun jenazah masih menjalani proses otopsi dengan jenazah lainnya, yakni berinisial H, 48 tahun, di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, saat ini sahabat kota di kediamannya, dan beberapa media, rekan-rekan media yang sedang standby di sekitar lokasi sambil menunggu kedatangan dari jenazah tersebut dari RS Polri, sahabat kota. Ini. Itu posisi kamera udah pas. Selain itu kita bisa lihat saudara kota, ini di sebelah sini juga beberapa kendaraan juga terparkir di sekitar lokasi, baik dari pihak keluarga dan juga pihak rekan-rekan almarhumah, sahabat kota. Saat ini di rumah kediaman almarhumah, yakni berinisial J, sahabat kota, yang mana diketahui korban yang meninggal dunia ini berjumlah 2 orang, yakni bernama Yusi 45 tahun dan satu lagi yakni Heni berusia 48 tahun, sahabat kota. Ya, ini dia lokasinya, sahabat kota. Buat informasi yang didapat terkini saat ini,
jenazah akan segera dimakamkan apabila sudah sampai di lokasi dan segera akan dimakamkan di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Namun info tersebut masih belum begitu valid karena pihak keluarga masih menunggu hasil otopsi yang disampaikan di RS Polri Jakarta Timur. Baik sahabat Warkota, mungkin itu saja terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan mengenai pantauan di kediaman rumah dari Yusi. Lebih kurangnya mohon maaf, terima kasih dan selamat sore sahabat Warkota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat wartakota.com dimanapun kalian berada. Saat ini sekira pukul 10:03 waktu Indonesia Barat, tepat pada hari Rabu 1 Maret 2023. Yang dimana di depan saya sahabat wartakota saat ini, maaf saya sebelumnya baru live karena dikarenakan sinyal yang gangguan sahabat wartakota di lokasi. Saat ini baru mendapatkan sinyal yang dimana di depan saya ini merupakan makam dari almarhumah Yusi, yang dimana makam ini di satu liang lahat sahabat warkota, dikubur satu liang lahat dengan almarhum ayah kandungnya dari Yusi itu sendiri sahabat warkota. Ini kita bisa maju lagi sahabat warkota. Ini lokasinya saat ini sudah baru saja dilakukan pemakaman sahabat warkota. Ini berada di TPU Malaka Monokopi. Nah ini sahabat warkota, ini makam dari almarhumah yang dikubur bersama satu liang lahat dengan ayah kandungnya sahabat warkota. Ya, jenazah baru saja sampai tadi sekira pukul 9:50 waktu Indonesia Barat sahabat warkota, dan langsung dimakamkan di TPU Malaka ini sahabat warkota, dan pihak keluarga juga sudah pada pulang. Dan ini bisa lihat satu liang lahat dengan almarhum yakni Sunadi bin Wiryo sahabat warkota. Ini bentukan dari liang lahatnya di sebelah sini. Ini satu dari dua jenazah ya sahabat warkota yang berada di menjadi korban atau diduga menjadi korban tewas, yang kemudian jenazahnya itu dicor di Bekasi sahabat warkota. Ini makamnya, dan perlu diketahui juga sahabat warkota, kasus Yusi ini terjadi pada maksudnya saya mulai terjadi itu atau mulai viral itu tepat pada kemarin, yakni hari Selasa sahabat warkota, yang dimana menurut pengakuan dari sang suami yakni Herianto yang menjelaskan bahwa tepat pada hari Minggu Yusi dinyatakan hilang atau tidak pulang ke rumah dengan alasan sebelumnya pergi mengaji sahabat warkota. Namun setelah lebih dari jam 10 malam Yusi tak kunjung pulang, dan tepat pada hari Senin malam rupanya setelah dicek melalui GPS Yusi berada di salah satu rumah di daerah Bekasi, dan saat ditemui di bagian dalam rumahnya ternyata jenazah Yusi ditemukan sudah tak bernyawa, dan jenazahnya disemen atau dicor di bawah tangga kediaman rumah tersebut sahabat warkota. Baik sahabat warkota, mungkin saja terlebih dahulu yang bisa sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi sahabat warkota. Jangan hubungin aja orang kasih beras. Yang tadi malam ada di rumah deh, tadinya di messenger juga ada enggak bisa. Alhamdulillah sudah dapat gambar kan. Iya.
Ayo biar gantian yang keluarga rekan yang ingin mengambil inisiatif. Ujung baru datang. Ujung baru datang mak ibadah. TKP dengan pelibatan scientific crime investigation, dalam hal ini interprofesinya ada puslapor, kemudian ada kedokteran forensik, ya. Dan saat ini korban sudah teridentifikasi ya melalui otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Polri RS Sukanto. Benar atas identitas korban, yaitu bernama YP 46 tahun dan kemudian juga HP umur 47 tahun, warga Cakung, Jakarta Timur, yang saat ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan kemudian sudah dimakamkan. Namun hasil otopsi tentunya menjadi bagian daripada saintifik untuk melakukan proses penyidikan ini terhadap salah satu orang, ya, ini dengan dugaan sebagai pelaku, yaitu didapatkannya alat bukti, ya, didapatkannya alat bukti berupa satu buah tas warna krem, ya, yang berisikan 2 buah handphone, kemudian 1 bilah sajam atau badik beserta sarungnya, kemudian 1 bilah pisau daging di sini, 2 buah handphone warna merah dan biru merah Vivo. Kemudian juga terhadap baju para korban
sebagai barang bukti, ya. Olah TKP ini kan metode scientific crime investigation juga untuk mengangkat evidence yang ada di TKP. Saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Saya juga berharap pada rekan-rekan media motif masih didalami dalam proses penyidikan, karena motif kan didapat dari pelaku, ya, terduga pelaku sejauh ini juga meninggal dunia. Namun secara saintifik kita akan lakukan secara digital forensik dalam transkrip di pembicaraan dan kemudian berdasarkan pada keterangan saksi-saksi. Sehingga saya berharap pada rekan-rekan media tidak memberikan influencer yang tidak kompetensi seperti pihak keamanan di perumahan tersebut, karena motif belum bisa dipertanggungjawabkan apabila tidak kompetensi menyampaikan hal ini. Tentu secara saintifik nanti penyidik akan menyampaikan yang menjadi motif. Dugaan sementara betul tindak pidananya adalah perbuatan tindak pidana pembunuhan terhadap 2 wanita yang dicor, ya, kemudian proses identifikasi betul. Ternyata identitasnya atas nama YP dan HP. Itu rekan-rekan yang kedua terkait dengan kasus di Bekasi. Kita sama-sama menunggu, ya. Oke. Ada pertanyaan untuk ini? Cukup? Yang lain? Cukup ya? Insya Allah. Insya Allah. Bapak. Rodanya makin kerewat. Masuk. Nungguin datang, datang, tapi apa? Sebatas lagi megang bis, cuman
bongkar apanya. Bos, makasih ya. Aku udah ditolong. Dari Bekasi siapa ya? Dijelaskan. Atas nama siapa Pak? Aulia. Oh Aulia, Putri Aulia. Iya. Ini masih di ruangan Pak. Anaknya namanya Aulia di sini. Oh nggak tahu ya? Anak saya siapa namanya? Nah ini dia. Aku sih nungguin Ibu Aulia di sini. Ada juga ada orang yang mau ngasih. Coba ada nggak? Wah, abun habis ya? Habis abun. Sabun. Tinggalnya di Kauri. Nggak tahu ya Pak, coba aja tuh. Ah ini yang Hemi. Yang Hemi. Selamat sore sahabat panakotak.com dimanapun kalian berada. Kali ini saya sedang berada di hunian atau tempat tinggal dari almarhumah Yusi, yang dimana diketahui ditemukan meninggal dunia atau tewas meninggal dunia saat di kediaman inisial P, yang dimana almarhumah ditemukan tewas terkubur di semen suatu kota. Ini saat ini pihak keluarga atau pihak keluarga sekitar tengah
melakukan ziarah atau nyelawat ya sahabat warta kota. Ini di kediamannya di blok J13 wilayah dari Cakung, Jakarta Timur. Ini lokasinya berada persis di perumahan Pulau Gebang Indah, Cakung, Jakarta Timur, sahabat warta kota. Ya, saat ini bisa kita lihat ini salah satu warga ini beberapa warga dan pihak keluarga yang saat ini sudah mulai berdatangan, namun jenazah masih menjalani proses otopsi dengan jenazah lainnya yakni berinisial H, 48 tahun, di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, saat ini sahabat warta di kediamannya, dan terdapat juga beberapa media, rekan-rekan media yang sedang standby di sekitar lokasi sambil menunggu kedatangan dari jenazah tersebut dari RS Polri sahabat warta kota. Ini ya. Kalau itu posisi kamera udah pas. Selain itu kita bisa lihat sahabat warta kota, ini di sebelah sini juga beberapa kendaraan juga terparkir di sekitar lokasi, baik dari pihak keluarga dan juga pihak rekan-rekan almarhumah sahabat warta kota. Saat ini di rumah kediaman almarhumah yakni berinisial J sahabat warta, yang mana diketahui korban yang meninggal dunia ini berjumlah 2 orang, yakni bernama Yusi 45 tahun dan satu lagi yakni Heni berusia 48 tahun sahabat warta kota. Ya, ini dia lokasinya sahabat warta. Buat informasi yang didapat terkini saat ini, jenazah akan segera dimakamkan apabila sudah sampai di lokasi, dan segera akan dimakamkan di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Namun info tersebut masih belum begitu valid karena pihak keluarga masih menunggu hasil otopsi yang disampaikan di RS Polri Jakarta Timur. Baik sahabat warta, mungkin itu saja terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan mengenai pantauan di kediaman rumah dari Yusi. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat sore sahabat warta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat warta kota.com dimanapun kalian berada. Saat ini sekira pukul 10:03 waktu Indonesia Barat, tepat pada hari Rabu 1 Maret 2023. Yang dimana di depan saya sahabat warta kota saat ini, maaf saya sebelumnya baru live dikarenakan sinyal yang gangguan sahabat warta kota di lokasi. Saat ini baru mendapatkan sinyal yang dimana di depan saya ini merupakan makam dari almarhumah Yusi, yang dimana makam ini di satu liang lahat sahabat kota, dikubur satu liang lahat dengan almarhum ayah kandungnya dari Yusi itu sendiri sahabat warta kota. Ini kita bisa maju lagi sahabat warta kota. Ini lokasinya saat ini sudah baru saja dilakukan pemakaman sahabat warta kota. Ini berada di TPU Malaka Monokopi. Nah, ini sahabat warta kota. Ini makam dari almarhumah yang dikubur bersama satu liang lahat dengan ayah kandungnya sahabat warta kota. Ya, jenazah baru saja sampai tadi sekira pukul 9:50 waktu Indonesia Barat sahabat warta kota, dan langsung dimakamkan di TPU Malaka ini sahabat warta kota, dan pihak keluarga juga sudah pada pulang. Dan ini bisa lihat satu liang lahat dengan almarhum yakni Sunadi bin Wiryo sahabat warta kota. Ini bentukan dari liang lahatnya di sebelah sini. Ini satu dari 2 jenazah yang warta kota yang berada di
menjadi korban atau diduga menjadi korban tewas, yang kemudian jenazahnya itu dicor di Bekasi, sahabat Warawata. Ini makamnya. Dan perlu diketahui juga, sahabat Warawata, kasus Yusi ini terjadi pada maksudnya saya mulai terjadi itu atau mulai viral itu tepat pada kemarin, yakni hari Selasa, sahabat Warawata, yang dimana menurut pengakuan dari sang suami yakni Herianto yang menjelaskan bahwa tepat pada hari Minggu Yusi dinyatakan hilang atau tidak pulang ke rumah dengan alasan sebelumnya pergi mengaji, sahabat Warawata. Namun setelah lebih dari jam 10 malam Yusi tak kunjung pulang, dan tepat pada hari Senin malam rupanya setelah dicek melalui GPS Yusi berada di salah satu rumah di daerah Bekasi, dan saat ditemui di bagian dalam rumahnya ternyata jenazah Yusi ditemukan sudah tak bernyawa, dan jenazahnya disemen atau dicor di bawah tangga kediaman rumah tersebut, sahabat Warawata. Baik, sahabat Warawata, mungkin saja terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi, sahabat Warawata. Jangan hubungin aja, aku nggak ke orang Garut. Tadi malam ada di rumah, dia tandanya di messenger juga ada yang nggak bisa. Alhamdulillah sudah dapat dikabarkan. Iya. Ayo biar gantian yang keluarga rekan. Ujung baru datang Bang ibadah. Ya. Iya dong.
TKP dengan pelibatan scientific crime investigation, dalam hal ini interprofesinya ada puslapor, kemudian ada kedokteran forensik, ya. Dan saat ini korban sudah teridentifikasi ya melalui otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Polri RS Pantau. Benar atas identitas korban, yaitu bernama YP 46 tahun dan kemudian juga HP umur 47 tahun, warga Cakung, Jakarta Timur, yang saat ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan kemudian sudah dimakamkan. Namun hasil otopsi tentunya menjadi bagian daripada saintifik untuk melakukan proses penyidikan ini terhadap salah satu orang, ya, ini dengan dugaan sebagai pelaku, yaitu didapatkannya alat bukti, ya, didapatkannya alat bukti berupa satu buah tas warna krem, ya, yang berisikan 2 buah handphone, kemudian 1 bilah sajam atau badik beserta sarungnya, kemudian 1 bilah pisau daging di sini, 2 buah handphone warna merah dan biru merek Vivo. Kemudian juga terhadap baju para korban sebagai barang bukti, ya. Olah TKP ini kan metode scientific crime investigation juga untuk mengangkat evidence yang ada di TKP. Saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Saya juga berharap pada rekan-rekan media, motif masih didalami dalam proses penyidikan, karena motif kan didapat dari pelaku, ya, terduga pelaku sejauh ini juga meninggal dunia. Namun secara saintifik kita akan lakukan secara digital forensik dalam transkrip di pembicaraan dan kemudian berdasarkan pada keterangan saksi-saksi. Sehingga saya berharap pada rekan-rekan media tidak memberikan influencer yang tidak kompetensi seperti pihak keamanan di perumahan tersebut, karena motif belum bisa dipertanggungjawabkan apabila tidak kompetensi menyampaikan hal ini. Tentu secara saintifik nanti penyidik akan menyampaikan yang menjadi motif. Dugaan sementara betul tindak pidananya adalah perbuatan tindak pidana pembunuhan terhadap 2 wanita yang dicor. Kemudian proses identifikasi betul, ternyata identitasnya atas nama YP dan HP. Itu rekan-rekan. Yang kedua terkait dengan kasus di Bekasi, kita sama-sama menunggu, ya. Oke. Ada pertanyaan untuk ini? Cukup? Yang lain? Cukup ya? Insya Allah. Insya Allah.
Apa? Sampingnya itu rodanya pasti kerel. Masuk. Nungguin datang, datang tapi aja sebatas lagi megang pis. Bos, makasih ya. Hati tadi tolong.
Kasih siapa ya? Jenazah Atas nama siapa Pak? Aulia. Oh Aulia, Putri Aulia. Iya. Ini masih di ruangan Pak. Anaknya namanya Aulia. Oh nggak tahu ya? Jenazahnya siapa namanya? Nah ini dia. Aku sih nunggu Ibu Aulia di sini. Ada juga ada orang yang mau ngasih. Coba ada nggak? Wah, Bun habis ya? Habis sabun. Sabun. Ada. Tinggalnya di Kauri. Nggak tahu ya Pak, coba aja tuh. Ah ini yang Heni. Yang Heni. Selamat sore sahabat panakotak.com dimanapun kalian berada. Kali ini saya sedang berada di hunian atau tempat tinggal dari almarhumah Yusi, yang dimana diketahui ditemukan meninggal dunia atau tewas meninggal dunia saat di kediaman inisial P, yang dimana almarhumah ditemukan tewas terkubur di semen suatu kota. Ini saat ini pihak keluarga atau pihak keluarga sekitar tengah melakukan ziarah atau nyelawat ya sahabat warga kota ini di kediamannya di blok J13 wilayah dari Cakung, Jakarta Timur. Ini lokasinya berada persis di perumahan Pulau Gebang Indah, Cakung, Jakarta Timur, sahabat warga kota. Ya saat ini bisa kita lihat ini sahabat warga kota, ini beberapa warga dan pihak keluarga yang saat ini sudah mulai berdatangan, namun jenazah masih menjalani proses otopsi dengan jenazah lainnya yakni berinisial H, 48 tahun, di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, saat ini sahabat warga di kediamannya, dan beberapa media, rekan-rekan media yang sedang standby di sekitar lokasi sambil menunggu kedatangan dari jenazah tersebut dari RS Polri, sahabat warga kota. Ini ya. Kalau itu posisi kamera udah pas. Selain itu kita bisa lihat sahabat warga kota, ini di sebelah sini juga beberapa kendaraan juga terparkir di sekitar lokasi, baik dari pihak keluarga dan juga pihak rekan-rekan almarhumah, sahabat warga kota. Saat ini di rumah kediaman almarhumah yakni berinisial J, sahabat warga kota, yang mana diketahui korban yang meninggal dunia ini berjumlah 2 orang, yakni bernama Yusi 45 tahun dan satu lagi yakni Heni berusia 48 tahun, sahabat warga kota. Ya, ini dia lokasinya, sahabat warga kota. Buat informasi yang didapat terkini saat ini,
jenazah akan segera dimakamkan apabila sudah sampai di lokasi dan segera akan dimakamkan di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Namun info tersebut masih belum begitu valid karena pihak keluarga masih menunggu hasil otopsi yang disampaikan di RS Polri Jakarta Timur. Baik sahabat Warkota, mungkin itu saja terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan mengenai pantauan di kediaman rumah dari Yusi. Lebih kurangnya mohon maaf, terima kasih dan selamat sore sahabat Warkota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat wartakota.com dimanapun kalian berada. Saat ini sekira pukul 10:03 waktu Indonesia Barat, tepat pada hari Rabu 1 Maret 2023. Yang dimana di depan saya sahabat wartakota saat ini, maaf saya sebelumnya baru live dikarenakan sinyal yang gangguan sahabat wartakota di lokasi. Saat ini baru mendapatkan sinyal yang dimana di depan saya ini merupakan makam dari almarhumah Yusi, yang dimana makam ini di satu liang lahat sahabat kota, dikubur satu liang lahat dengan almarhum ayah kandungnya dari Yusi itu sendiri sahabat kota. Ini kita bisa maju lagi sahabat kota. Ini lokasinya saat ini sudah baru saja dilakukan pemakaman sahabat kota. Ini berada di TPU Malaka Monokopi. Nah ini sahabat kota, ini makam dari almarhumah yang dikubur bersama satu liang lahat dengan ayah kandungnya sahabat kota. Ya, jenazah baru saja sampai tadi sekira pukul 9:50 waktu Indonesia Barat sahabat kota, dan langsung dimakamkan di TPU Malaka ini sahabat kota, dan pihak keluarga juga sudah pada pulang. Dan ini bisa lihat satu liang lahat dengan almarhum yakni Sunadi bin Wiryo sahabat kota. Ini bentukan dari liang lahatnya di sebelah sini. Ini satu dari dua jenazah ya sahabat kota yang berada di menjadi korban atau diduga menjadi korban tewas, yang kemudian jenazahnya itu dicor di Bekasi sahabat kota. Ini makamnya, dan perlu diketahui juga sahabat kota, kasus Yusi ini terjadi pada maksudnya saya mulai terjadi itu atau mulai viral itu tepat pada kemarin, yakni hari Selasa sahabat kota, yang dimana menurut pengakuan dari sang suami yakni Herianto yang menjelaskan bahwa tepat pada hari Minggu Yusi dinyatakan hilang atau tidak pulang ke rumah dengan alasan sebelumnya pergi mengaji sahabat kota. Namun setelah lebih dari jam 10 malam Yusi tak kunjung pulang, dan tepat pada hari Senin malam rupanya setelah dicek melalui GPS Yusi berada di salah satu rumah di daerah Bekasi, dan saat ditemui di bagian dalam rumahnya ternyata jenazah Yusi ditemukan sudah tak bernyawa, dan jenazahnya disemen atau dicor di bawah tangga kediaman rumah tersebut sahabat kota. Baik sahabat kota, mungkin saja terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi sahabat kota. Tadi malam ada di rumah deh, tadinya apa di messenger juga ada yang nggak bisa. Alhamdulillah sudah dapat kabar hasil. Iya,
ya pergantian yang keluarga rekan yang ingin menghadiri di sana. ujung baru datang bang ibadah. Ya. TKP dengan pelibatan scientific crime investigation, dalam hal ini interprofesinya ada puslapor, kemudian ada kedokteran forensik, ya. Dan saat ini korban sudah teridentifikasi ya melalui otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Polri RS Soekarto. Benar atas identitas korban, yaitu bernama YP 46 tahun dan kemudian juga HP umur 47 tahun, warga Cakung, Jakarta Timur, yang saat ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan kemudian sudah dimakamkan. Namun hasil otopsi tentunya menjadi bagian daripada saintifik untuk melakukan proses penyidikan ini terhadap salah satu orang, ya, ini dengan dugaan sebagai pelaku, yaitu didapatkannya alat bukti, ya, didapatkannya alat bukti berupa satu buah tas warna krem, ya, yang berisikan 2 buah handphone, kemudian 1 bilah sajam atau badik beserta sarungnya, kemudian 1 bilah pisau daging di sini, 2 buah handphone warna merah dan biru merek Vivo. Kemudian juga terhadap baju para korban sebagai barang bukti, ya. Olah TKP ini kan metode scientific crime investigation juga untuk mengangkat evidence yang ada di TKP. Saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Saya juga berharap pada rekan-rekan media
motif masih didalami dalam proses penyidikan karena motif kan didapat dari pelaku, ya, terduga pelaku sejauh ini juga meninggal dunia. Namun secara saintifik kita akan lakukan secara digital forensik dalam transkrip di pembicaraan dan kemudian berdasarkan pada keterangan saksi-saksi. Sehingga saya berharap pada rekan-rekan media tidak memberikan influencer yang tidak kompetensi seperti pihak keamanan di perumahan tersebut karena motif belum bisa dipertanggungjawabkan apabila tidak kompetensi menyampaikan hal ini. Ya. Tentu secara saintifik nanti penyidik akan menyampaikan yang menjadi motif. Dugaan sementara betul tindak pidananya adalah perbuatan tindak pidana pembunuhan terhadap 2 wanita yang dicor. Kemudian proses identifikasi betul. Ternyata identitasnya atas nama YP dan KP. Itu rekan-rekan yang kedua terkait dengan kasus di Bekasi. Kita sama-sama menunggu, ya. Oke. Ada pertanyaan untuk ini? Cukup? Yang lain? Cukup ya? Insya Allah. Insya Allah. Bapak. Rodanya pasti kerewat. Masuk. Nungguin datang, mau datang tapi apa? Sebatas lagi megang pis, cuman
suka apanya. Bos, makasih ya. Aku udah ditolong. Teridentifikasi ya melalui otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Polri RS Sukarto, benar atas identitas korban yaitu bernama YP 46 tahun dan kemudian juga HP umur 47 tahun, warga Cakung, Jakarta Timur, yang saat ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan kemudian sudah dimakamkan. Namun hasil otopsi tentunya menjadi bagian daripada saintifik untuk melakukan proses penyidikan ini terhadap salah satu orang ya, ini dengan dugaan sebagai pelaku, yaitu didapatkannya alat bukti ya. Didapatkannya alat bukti berupa satu buah tas warna krem ya, yang berisikan 2 buah handphone, kemudian satu bilah sajam atau badik beserta sarungnya, kemudian satu bilah pisau daging di sini, 2 buah handphone warna merah dan biru merek Vivo. Kemudian juga terhadap baju para korban sebagai barang bukti ya. Olah TKP ini kan metode scientific crime investigation juga untuk mengangkat evidence yang ada di TKP. Saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Saya juga berharap pada rekan-rekan media, motif masih didalami dalam proses penyidikan karena motif kan didapat dari pelaku ya, terduga pelaku sejauh ini juga meninggal dunia. Namun secara saintifik kita akan lakukan secara digital forensik dalam transkrip di pembicaraan dan kemudian berdasarkan pada keterangan saksi-saksi. Sehingga saya berharap pada rekan-rekan media tidak memberikan influencer yang tidak kompetensi seperti pihak keamanan di perumahan tersebut, karena motif belum bisa dipertanggungjawabkan apabila tidak kompetensi menyampaikan hal ini. Tentu secara saintifik nanti penyidik akan menyampaikan yang menjadi motif. Dugaan sementara betul tindak pidananya adalah perbuatan tindak pidana pembunuhan terhadap 2 wanita yang dicor. Kemudian proses identifikasi betul, ternyata identitasnya atas nama YP dan HP. Itu rekan-rekan yang kedua terkait dengan kasus di Bekasi. Kita sama-sama menunggu ya. Oke. Ada pertanyaan untuk ini? Cukup? Yang lain? Cukup ya? Insya Allah. Insya Allah.
Apa? Sampingnya itu kan rodanya makin kerewet. Masuk. Nungguin datang, telepon datang, tapi aja sebatas lagi megang bis. Bos, makasih ya. Aku udah ditolong.
Bekasi siapa ya? Ambil jenazah Atas nama siapa Pak? Aulia. Oh Aulia, Putri Aulia. Iya. Ini masih di ruangan tuh, Pak. Anaknya namanya Aulia di sini. Oh nggak tahu ya? Jenazahnya siapa namanya? Nah ini dia. Aku sih nunggu tahu Ibu Aulia di sini. Ada juga ada orang yang pernah mau jenazah. Coba ada nggak? Kok abun habis ya? Habis abun. Sabun. Ada. Tinggalnya di Kauri. Nggak tahu ya Pak. Coba aja tuh. Ah ini yang Hemi. Yang Hemi. Selamat sore sahabat pondokkotak.com dimanapun kalian berada. Kali ini saya sedang berada di hunian atau tempat tinggal dari almarhumah Yusi, yang dimana diketahui ditemukan meninggal dunia atau tewas meninggal dunia saat di kediaman inisial P, yang dimana almarhumah ditemukan tewas terkubur di semen kota. Ini saat ini pihak keluarga atau pihak keluarga sekitar tengah melakukan ziarah atau nyelawat ya sahabat warga kota. Ini di kediamannya di blok J13 wilayah dari Cakung, Jakarta Timur. Ini lokasinya berada persis di perumahan Pulau Gebang Indah, Cakung, Jakarta Timur, sahabat warga kota. Ya saat ini bisa kita lihat ini sahabat warga kota, ini beberapa warga dan pihak keluarga yang saat ini sudah mulai berdatangan, namun jenazah masih menjalani proses otopsi dengan jenazah lainnya, yakni berinisial H, 48 tahun, di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, saat ini sahabat warga di kediamannya, dan beberapa media, rekan-rekan media yang sedang standby di sekitar lokasi sambil menunggu kedatangan dari jenazah tersebut dari RS Polri, sahabat warga kota. Ini. Itu posisi kamera udah pas. Selain itu kita bisa lihat sahabat warga kota, ini di sebelah sini juga beberapa kendaraan juga terparkir di sekitar lokasi, baik dari pihak keluarga dan juga pihak rekan-rekan almarhumah, sahabat warga kota. Saat ini di rumah kediaman almarhumah, yakni berinisial Y, sahabat warga kota, yang mana diketahui korban yang meninggal dunia ini berjumlah 2 orang, yakni bernama Yusi 45 tahun dan satu lagi yakni Heni berusia 48 tahun, sahabat warga kota. Ya, ini dia lokasinya, sahabat warga kota. Buat informasi yang didapat terkini saat ini,
jenazah akan segera dimakamkan apabila sudah sampai di lokasi dan segera akan dimakamkan di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Namun info tersebut masih belum begitu valid karena pihak keluarga masih menunggu hasil otopsi yang disampaikan di RS Polri Jakarta Timur. Baik sahabat Warkota, mungkin itu saja terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan mengenai pantauan di kediaman rumah dari Yusi. Lebih kurangnya mohon maaf, terima kasih dan selamat sore sahabat Warkota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat wartakota.com dimanapun kalian berada. Saat ini sekira pukul 10:03 waktu Indonesia Barat, tepat pada hari Rabu 1 Maret 2023. Yang dimana di depan saya sahabat wartakota saat ini, maaf saya sebelumnya baru live dikarenakan sinyal yang gangguan sahabat wartakota di lokasi. Saat ini baru mendapatkan sinyal yang dimana di depan saya ini merupakan makam dari almarhumah Yusi, yang dimana makam ini di satu liang lahat sahabat warkota, dikubur satu liang lahat dengan almarhum ayah kandungnya dari Yusi itu sendiri sahabat warkota. Ini kita bisa maju lagi sahabat warkota. Ini lokasinya saat ini sudah baru saja dilakukan pemakaman sahabat warkota. Ini berada di TPU Malaka Monokopi. Nah ini sahabat warkota, ini makam dari almarhumah yang dikubur bersama satu liang lahat dengan ayah kandungnya sahabat warkota. Ya, jenazah baru saja sampai tadi sekira pukul 9:50 waktu Indonesia Barat sahabat warkota, dan langsung dimakamkan di TPU Malaka ini sahabat warkota, dan pihak keluarga juga sudah pada pulang. Dan ini bisa lihat satu liang lahat dengan almarhum yakni Sunadi bin Wiryo sahabat warkota. Ini bentukan dari liang lahatnya di sebelah sini. Ini satu dari dua jenazah yang berada di menjadi korban atau diduga menjadi korban tewas, yang kemudian jenazahnya itu dicor di Bekasi sahabat warkota. Ini makamnya, dan perlu diketahui juga sahabat warkota, kasus Yusi ini terjadi pada mulai terjadi itu atau mulai viral itu tepat pada kemarin, yakni hari Selasa sahabat warkota, yang dimana menurut pengakuan dari sang suami yakni Herianto yang menjelaskan bahwa tepat pada hari Minggu Yusi dinyatakan hilang atau tidak pulang ke rumah dengan alasan sebelumnya pergi mengaji sahabat warkota. Namun setelah lebih dari jam 10 malam Yusi tak kunjung pulang, dan tepat pada hari Senin malam rupanya setelah dicek melalui GPS Yusi berada di salah satu rumah di daerah Bekasi, dan saat ditemui di bagian dalam rumahnya ternyata jenazah Yusi ditemukan sudah tak bernyawa, dan jenazahnya disemen atau dicor di bawah tangga kediaman rumah tersebut sahabat warkota. Baik sahabat warkota, mungkin saja terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi sahabat warkota. Jangan hubungin aja, tadi malam ada di rumah deh, tadinya di messenger juga ada nggak bisa. Ramblin sudah dapat gambar lagi. Iya.
biar gantian yang keluarga rekan berdiri di sana. Ujung baru datang bang ibadah. TKP dengan pelibatan scientific crime investigation, dalam hal ini interprofesinya ada puslapor, kemudian ada kedokteran forensik, ya. Dan saat ini korban sudah teridentifikasi ya melalui otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Polri RS Sukanto. Benar atas identitas korban, yaitu bernama YP 46 tahun dan kemudian juga HP umur 47 tahun, warga Cakung, Jakarta Timur, yang saat ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan kemudian sudah dimakamkan. Namun hasil otopsi tentunya menjadi bagian daripada saintifik untuk melakukan proses penyidikan ini terhadap salah satu orang, ya, ini dengan dugaan sebagai pelaku, yaitu didapatkannya alat bukti, ya, didapatkannya alat bukti berupa satu buah tas warna krem, ya, yang berisikan 2 buah handphone, kemudian 1 bilah sajam atau badik beserta sarungnya, kemudian 1 bilah pisau daging di sini, 2 buah handphone warna merah dan biru merah Vivo. Kemudian juga terhadap baju para korban sebagai barang bukti, ya. Olah TKP ini kan metode scientific crime investigation juga untuk mengangkat evidence yang ada di TKP. Saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Saya juga berharap pada rekan-rekan media
motif masih didalami dalam proses penyidikan karena motif kan didapat dari pelaku, ya, terduga pelaku sejauh ini juga meninggal dunia. Namun secara saintifik kita akan lakukan secara digital forensik dalam transkrip di pembicaraan dan kemudian berdasarkan pada keterangan saksi-saksi. Sehingga saya berharap pada rekan-rekan media tidak memberikan influencer yang tidak kompetensi seperti pihak keamanan di perumahan tersebut karena motif belum bisa dipertanggungjawabkan apabila tidak kompetensi menyampaikan hal ini. Tentu secara saintifik nanti penyidik akan menyampaikan yang menjadi motif. Dugaan sementara betul tindak pidananya adalah perbuatan tindak pidana pembunuhan terhadap 2 wanita yang dicor. Kemudian proses identifikasi betul. Ternyata identitasnya atas nama YP dan HP. Itu rekan-rekan. Yang kedua terkait dengan kasus di Bekasi. Kita sama-sama menunggu, ya. Oke. Ada pertanyaan untuk ini? Cukup? Yang lain? Cukup ya? Insya Allah. Insya Allah. Bapak. Rodanya makin kerewat. Masuk. Nungguin datang, tapi apa? Sebatas lagi megang bis.
Bos, makasih ya. Aku udah ditolong. Dari Bekasi siapa ya? Dimasnya Atas nama siapa Pak? Aulia. Oh Aulia, Putri Aulia. Iya. Ini masih di ruangan Pak. Anaknya namanya Aulia di sini. Oh nggak tahu ya? Anak saya siapa namanya? Nah ini dia. Aku sih nungguin Ibu Aulia di sini. Ada juga ada orang yang pernah Bekasi. Coba ada nggak? Wah, abun habis ya? Habis abun. Sabun. Tinggalnya di Kauri. Nggak tahu ya Pak, coba aja tuh. Ah ini yang Hemi. Yang Hemi.
Selamat sore sahabat wartakota.com dimanapun kalian berada. Kali ini saya sedang berada di hunian atau tempat tinggal dari almarhumah Yusi, yang dimana diketahui ditemukan meninggal dunia atau tewas meninggal dunia saat di kediaman inisial P, yang dimana almarhumah ditemukan tewas terkubur di semen kota. Ini saat ini pihak keluarga atau pihak keluarga sekitar tengah melakukan ziarah atau nyelawat ya sahabat warta kota. Ini di kediamannya di blok J13 wilayah dari Cakung, Jakarta Timur. Ini lokasinya berada persis di perumahan Pulau Gebang Indah, Cakung, Jakarta Timur, sahabat warta kota. Ya, saat ini bisa kita lihat ini sahabat warta kota, ini beberapa warga dan pihak keluarga yang saat ini sudah mulai berdatangan, namun jenazah masih menjalani proses otopsi dengan jenazah lainnya, yakni berinisial H, 48 tahun, di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, saat ini sahabat warta di kediamannya, dan terdapat juga beberapa media, rekan-rekan media yang sedang standby di sekitar lokasi sambil menunggu kedatangan dari jenazah tersebut dari RS Polri, sahabat warta kota. Ini ya. Kalau itu posisi kamera udah pas. Selain itu kita bisa lihat sahabat warta kota, ini di sebelah sini juga beberapa kendaraan juga terparkir di sekitar lokasi, baik dari pihak keluarga dan juga pihak rekan-rekan almarhumah, sahabat warta kota. Saat ini di rumah kediaman almarhumah, yakni berinisial J, sahabat warta kota, di mana diketahui korban yang meninggal dunia ini berjumlah 2 orang, yakni bernama Yusi 45 tahun dan satu lagi yakni Henny berusia 48 tahun, sahabat warta kota. Ya, ini dia lokasinya, sahabat warta. Buat informasi yang didapat terkini saat ini, jenazah akan segera dimakamkan apabila sudah sampai di lokasi, dan segera akan dimakamkan di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Namun info tersebut masih belum begitu valid karena pihak keluarga masih menunggu hasil otopsi yang disampaikan di RS Polri Jakarta Timur. Baik sahabat warta kota, mungkin itu saja terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan mengenai pantauan di kediaman rumah dari Yusi. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat sore sahabat warta kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat wartakota.com dimanapun kalian berada. Saat ini sekira pukul 10:03 waktu Indonesia Barat, tepat pada hari Rabu 1 Maret 2023. Yang dimana di depan saya sahabat wartakota saat ini, maaf saya sebelumnya baru live dikarenakan sinyal yang gangguan sahabat wartakota di lokasi. Saat ini baru mendapatkan sinyal yang dimana di depan saya ini merupakan makam dari almarhumah Yusi, yang dimana makam ini di satu liang lahat, sahabat kota, dikubur satu liang lahat dengan almarhum ayah kandungnya dari Yusi itu sendiri, sahabat warta kota. Ini kita bisa maju lagi sahabat warta kota. Ini lokasinya saat ini sudah baru saja dilakukan pemakaman, sahabat warta kota. Ini berada di TPU Malaka, Monokopi. Nah, ini sahabat warta kota. Ini makam dari almarhumah yang dikubur bersama satu liang lahat dengan ayah kandungnya, sahabat warta kota. Ya,
jenazah baru saja sampai tadi sekira pukul 9:50 waktu Indonesia Barat, sahabat warta kota, dan langsung dimakamkan di TPU Malaka ini sahabat warta kota. Dan pihak keluarga juga sudah pada pulang, dan ini bisa lihat satu liang lahat dengan almarhum, yakni Sunadi bin Wiryo, sahabat warta kota. Ini bentukan dari liang lahatnya di sebelah sini. Ini satu dari 2 jenazah yang warta kota yang berada di menjadi korban atau diduga menjadi korban tewas, yang kemudian jenazahnya itu dicor di Bekasi, sahabat warta kota. Ini makamnya. Dan perlu diketahui juga, sahabat warta kota, kasus Yusi ini terjadi pada maksudnya saya mulai terjadi itu atau mulai viral itu tepat pada kemarin, yakni hari Selasa, sahabat warta kota, yang dimana menurut pengakuan dari sang suami yakni Herianto yang menjelaskan bahwa tepat pada hari Minggu Yusi dinyatakan hilang atau tidak pulang ke rumah dengan alasan sebelumnya pergi mengaji, sahabat warta kota. Namun setelah lebih dari jam 10 malam Yusi tak kunjung pulang, dan tepat pada hari Senin malam rupanya setelah dicek melalui GPS Yusi berada di salah satu rumah di daerah Bekasi, dan saat ditemui di bagian dalam rumahnya ternyata jenazah Yusi ditemukan sudah tak bernyawa, dan jenazahnya disemen atau dicor di bawah tangga kediaman rumah tersebut, sahabat warta kota. Baik, sahabat warta kota, mungkin saja terlebih dahulu yang bisa sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi, sahabat warta kota. Jangan hubungin aja, aku nggak orang kasih beras. Yang tadi malam ada di rumah, ada tandanya apa? Di messenger juga ada yang nggak bisa. Alhamdulillah sudah dapat gambar kasih. Iya. Ayo biar pergantian yang keluarga rekan yang ingin mengambil ujung baru datang Bang Iqbal. Ya.
TKP dengan pelibatan scientific crime investigation, dalam hal ini interprofesinya ada puslapor, kemudian ada kedokteran forensik, ya. Dan saat ini korban sudah teridentifikasi ya melalui otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Polri Soekarto. Benar atas identitas korban, yaitu bernama YP 46 tahun dan kemudian juga HP umur 47 tahun, warga Cakung, Jakarta Timur, yang saat ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan kemudian sudah dimakamkan. Namun hasil otopsi tentunya menjadi bagian daripada saintifik untuk melakukan proses penyidikan ini terhadap salah satu orang, ya, ini dengan dugaan sebagai pelaku, yaitu didapatkannya alat bukti, ya, didapatkannya alat bukti berupa satu buah tas warna krem, ya, yang berisikan 2 buah handphone, kemudian satu bilah sajam atau badik beserta sarungnya, kemudian satu bilah pisau daging di sini, 2 buah handphone warna merah dan biru merek Vivo. Kemudian juga terhadap baju para korban sebagai barang bukti, ya. Olah TKP ini kan metode scientific crime investigation juga untuk mengangkat evidence yang ada di TKP. Saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Saya juga berharap pada rekan-rekan media, motif masih didalami dalam proses penyidikan, karena motif kan didapat dari pelaku, ya, terduga pelaku sejauh ini juga meninggal dunia. Namun secara saintifik kita akan lakukan secara digital forensik dalam transkrip di pembicaraan dan kemudian berdasarkan pada keterangan saksi-saksi. Sehingga saya berharap pada rekan-rekan media tidak memberikan influencer yang tidak kompetensi seperti pihak keamanan di perumahan tersebut, karena motif belum bisa dipertanggungjawabkan apabila tidak kompetensi menyampaikan hal ini. Tentu secara saintifik nanti penyidik akan menyampaikan yang menjadi motif. Dugaan sementara betul tindak pidananya adalah perbuatan tindak pidana pembunuhan terhadap 2 wanita yang dicor. Kemudian proses identifikasi betul, ternyata identitasnya atas nama YP dan HP. Itu rekan-rekan yang kedua terkait dengan kasus di Bekasi. Kita sama-sama menunggu, ya. Oke. Ada pertanyaan untuk ini? Cukup? Yang lain? Cukup ya?
Insya Allah. Insya Allah. Bapak. Sampingnya itu kan rodanya pasti kerewet. Masuk. Nungguin datang, mau datang tapi aja badan lagi megang pis. Bos, makasih ya. Ada dari tolong.
Dari Bekasi siapa ya? Diingatkan. Atas nama siapa Pak? Aulia. Oh Aulia, Putri Aulia. Iya. Ini masih di ruangan Pak. Anaknya nama Aulia di sini. Oh nggak tahu ya? Nah saya siapa namanya? Nah ini dia. Aku sih nungguin Ibu Aulia di sini. Ada juga ada orang yang pernah mau nasi. Coba ada nggak? Wah, abun habis ya? Habis abun. Sabun. Ada. Tinggalnya di Kauri. Nggak tahu ya Pak, coba aja tuh. Ah ini yang Hemi. Yang Hemi. Selamat sore sahabat kotak.com dimanapun kalian berada. Kali ini saya sedang berada di hunian atau tempat tinggal dari almarhumah Yusi, yang dimana diketahui ditemukan meninggal dunia atau tewas meninggal dunia saat di kediaman inisial P, yang dimana almarhumah ditemukan tewas terkubur di semen suatu kota. Ini saat ini pihak keluarga atau pihak keluarga sekitar tengah melakukan ziarah atau nyelawat ya sahabat warga kota ini di kediamannya di blok J13 wilayah dari Cakung, Jakarta Timur. Ini lokasinya berada persis di perumahan Pulau Gebang Indah, Cakung, Jakarta Timur, sahabat warga kota. Ya saat ini bisa kita lihat ini sahabat warga kota, ini beberapa warga dan pihak keluarga yang saat ini sudah mulai berdatangan, namun jenazah masih menjalani proses otopsi dengan jenazah lainnya yakni berinisial H, 48 tahun, di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
ya, saat ini sahabat warta kota di kediamannya, dan beberapa media, rekan-rekan media yang sedang standby di sekitar lokasi sambil menunggu kedatangan dari jenazah tersebut dari RS Polri sahabat warta kota. Ini ya. Kalau itu posisi kamera udah pas. Selain itu kita bisa lihat sahabat warta kota, ini di sebelah sini juga beberapa kendaraan juga terparkir di sekitar lokasi, baik dari pihak keluarga dan juga pihak rekan-rekan almarhumah sahabat warta kota. Saat ini di rumah kediaman almarhumah, yakni berinisial J sahabat warta kota, yang mana diketahui korban yang meninggal dunia ini berjumlah 2 orang, yakni bernama Yusi 45 tahun dan satu lagi yakni Heni berusia 48 tahun sahabat warta kota. Ya, ini dia lokasinya sahabat warta kota. Buat informasi yang didapat terkini saat ini, jenazah akan segera dimakamkan apabila sudah sampai di lokasi, dan segera akan dimakamkan di TPU Pondok Kelapa sahabat warta kota, Jakarta Timur. Namun info tersebut masih belum begitu valid karena pihak keluarga masih menunggu hasil otopsi yang disampaikan di RS Polri Jakarta Timur. Baik sahabat warta kota, mungkin itu saja terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan mengenai pantauan di kediaman rumah dari Yusi. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat sore sahabat warta kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat warta kota.com dimanapun kalian berada. Saat ini sekira pukul 10:03 waktu Indonesia Barat, tepat pada hari Rabu 1 Maret 2023. Yang dimana di depan saya sahabat warta kota saat ini, maaf saya sebelumnya baru live dikarenakan sinyal yang gangguan sahabat warta kota di lokasi. Saat ini baru mendapatkan sinyal yang dimana di depan saya ini merupakan makam dari almarhumah Yusi, yang dimana makam ini di satu liang lahat sahabat kota, dikubur satu liang lahat dengan almarhum ayah kandungnya dari Yusi itu sendiri sahabat warta kota. Ini kita bisa maju lagi sahabat warta kota. Ini lokasinya saat ini sudah baru saja dilakukan pemakaman sahabat warta kota. Ini berada di TPU Malaka Monokopi. Nah ini sahabat warta kota, ini makam dari almarhumah yang dikubur bersama satu liang lahat dengan ayah kandungnya sahabat warta kota. Ya, jenazah baru saja sampai tadi sekira pukul 9:50 waktu Indonesia Barat sahabat warta kota, dan langsung dimakamkan di TPU Malaka ini sahabat warta kota. Dan pihak keluarga juga sudah pada pulang, dan ini bisa lihat satu liang lahat dengan almarhum yakni Sunadi bin Wiryo sahabat warta kota. Ini bentukan dari liang lahatnya di sebelah sini. Ini satu dari 2 jenazah yang sahabat warta kota yang berada di menjadi korban atau diduga menjadi korban tewas, yang kemudian jenazahnya itu dicor di Bekasi sahabat warta kota. Ini makamnya, dan perlu diketahui juga sahabat warta kota, kasus Yusi ini terjadi pada mulai terjadi itu atau mulai viral itu tepat pada kemarin, yakni hari Selasa sahabat warta kota, yang dimana menurut pengakuan dari sang suami yakni Herianto yang menjelaskan bahwa
tepat pada hari Minggu Yusi dinyatakan hilang atau tidak pulang ke rumah dengan alasan sebelumnya pergi mengaji, sahabat suara kota. Namun setelah lebih dari jam 10 malam Yusi tak kunjung pulang, dan tepat pada hari Senin malam rupanya setelah dicek melalui GPS Yusi berada di salah satu rumah di daerah Bekasi, dan saat ditemui di bagian dalam rumahnya ternyata jenazah Yusi ditemukan sudah tak bernyawa, dan jenazahnya disemen atau dicor di bawah tangga kediaman rumah tersebut, sahabat kota. Baik sahabat kota, mungkin saja terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi sahabat kota. Jangan juga tadi malam ada di rumah ada tandanya apa di messenger juga ada yang nggak bisa ngambilnya sudah dapat kabar kan? Iya, ayo biar pergantian yang keluarga rekan yang ingin berdiri di sana. Ujung baru datang bang ibadah. Ya. TKP dengan pelibatan scientific crime investigation, dalam hal ini interprofesinya ada puslapor, kemudian ada kedokteran forensik, ya. Dan saat ini korban sudah teridentifikasi ya melalui otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Polri RS Soekarto.
benar atas identitas korban, yaitu bernama YP 46 tahun dan kemudian juga HP umur 47 tahun, warga Cakung, Jakarta Timur, yang saat ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan kemudian sudah dimakamkan. Namun hasil otopsi tentunya menjadi bagian daripada saintifik untuk melakukan proses penyidikan ini terhadap salah satu orang, ya, ini dengan dugaan sebagai pelaku, yaitu didapatkannya alat bukti, ya, didapatkannya alat bukti berupa satu buah tas warna krem, ya, yang berisikan 2 buah handphone, kemudian 1 bilah sajam atau badik beserta sarungnya, kemudian 1 bilah pisau daging di sini, 2 buah handphone warna merah dan biru merek Vivo. Kemudian juga terhadap baju para korban sebagai barang bukti, ya. Olah TKP ini kan metode scientific crime investigation juga untuk mengangkat evidence yang ada di TKP. Saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Saya juga berharap pada rekan-rekan media, motif masih didalami dalam proses penyidikan karena motif kan didapat dari pelaku, ya, terduga pelaku sejauh ini juga meninggal dunia. Namun secara saintifik kita akan lakukan secara digital forensik dalam transkrip di pembicaraan dan kemudian berdasarkan pada keterangan saksi-saksi. Sehingga saya berharap pada rekan-rekan media tidak memberikan influencer yang tidak kompetensi seperti pihak keamanan di perumahan tersebut, karena motif belum bisa dipertanggungjawabkan apabila tidak kompetensi menyampaikan hal ini. Tentu secara saintifik nanti penyidik akan menyampaikan yang menjadi motif. Dugaan sementara betul tindak pidananya adalah perbuatan tindak pidana pembunuhan terhadap 2 wanita yang dicor, kemudian proses identifikasi betul. Ternyata identitasnya atas nama YP dan HP. Itu rekan-rekan yang kedua terkait dengan kasus di Bekasi. Kita sama-sama menunggu, ya. Oke. Ada pertanyaan untuk ini? Cukup? Yang lain? Cukup ya? Insya Allah. Insya Allah. Bapak Rodanya pasti dikerewet. masuk.
datang nih, telepon datang, tapi saya pada sebatas lagi megang kis, cuman telepon aja di kolom. Bos, makasih ya. Aku udah ditolong. Teridentifikasi ya melalui otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Polri RS Kartau, benar atas identitas korban yaitu bernama YP 46 tahun dan kemudian juga HP umur 47 tahun warga Cakung, Jakarta Timur yang saat ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan kemudian sudah dimakamkan. Namun hasil otopsi tentunya menjadi bagian daripada saintifik untuk melakukan proses penyidikan ini terhadap salah satu orang ya, ini dengan dugaan sebagai pelaku, yaitu didapatkannya alat bukti ya. Didapatkannya alat bukti berupa satu buah tas warna krem ya, yang berisikan 2 buah handphone, kemudian 1 bilah sajam atau badik beserta sarungnya, kemudian 1 bilah pisau daging di sini, 2 buah handphone warna merah dan biru merah Vivo. Kemudian
juga terhadap baju para korban sebagai barang bukti. Ya. Olah TKP ini kan metode scientific crime investigation juga untuk mengangkat evidence yang ada di TKP. Saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Saya juga berharap pada rekan-rekan media motif masih didalami dalam proses penyidikan, karena motif kan didapat dari pelaku, ya, terduga pelaku sejauh ini juga meninggal dunia. Namun secara saintifik kita akan lakukan secara digital forensik dalam transkrip di pembicaraan dan kemudian berdasarkan pada keterangan saksi-saksi. Sehingga saya berharap pada rekan-rekan media tidak memberikan influencer yang tidak kompetensi seperti pihak keamanan di perumahan tersebut, karena motif belum bisa dipertanggungjawabkan apabila tidak kompetensi menyampaikan hal ini. Tentu secara saintifik nanti penyidik akan menyampaikan yang menjadi motif. Dugaan sementara betul tindak pidananya adalah perbuatan tindak pidana pembunuhan terhadap 2 wanita yang dicor. Kemudian proses identifikasi betul, ternyata identitasnya atas nama YP dan HP. Itu rekan-rekan. Yang kedua terkait dengan kasus di Bekasi, kita sama-sama menunggu, ya. Oke. Ada pertanyaan untuk ini? Cukup? Yang lain? Cukup ya? Insyaallah. Insyaallah. Bapak Rodanya pasti kerel. masuk. Nungguin datang, telepon datang, tapi apa? Sebatas lagi megang kis.
Bos, makasih ya. Aku udah ditolong. Dari Bekasi siapa ya? Ambil jenazah. Atas nama siapa Pak? Aulia. Oh Aulia, Putri Aulia. Iya. Ini masih di ruangan tuh, Pak. Anaknya nama Aulia. Oh nggak tahu ya? Jenazahnya siapa namanya? Nah ini dia. Aku sih nungguin tahu Ibu Aulia di sini. Ada juga ada orang yang pernah mutasi. Coba ada nggak? Wah, Bun habis ya? Habis sabun. Sabun. Ada. Tinggalnya di Kauri. Nggak tahu ya Pak, coba aja tuh. Ah ini yang Hemi. Yang Hemi. Selamat sore sahabat pondokkotak.com dimanapun kalian berada. Kali ini saya sedang berada di hunian atau tempat tinggal dari almarhumah Yusi, yang dimana diketahui ditemukan meninggal dunia atau tewas meninggal dunia saat di kediaman inisial P, yang dimana almarhumah ditemukan tewas terkubur di semen suatu kota. Ini saat ini pihak keluarga atau pihak keluarga sekitar tengah
melakukan ziarah atau nyelawat ya sahabat warta kota. Ini di kediamannya di blok J13 wilayah dari Cakung, Jakarta Timur. Ini lokasinya berada persis di perumahan Pulau Gebang Indah, Cakung, Jakarta Timur, sahabat warta kota. Ya, saat ini bisa kita lihat ini sahabat warta kota, ini beberapa warga dan pihak keluarga yang saat ini sudah mulai berdatangan, namun jenazah masih menjalani proses otopsi dengan jenazah lainnya, yakni berinisial H, 48 tahun, di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, saat ini sahabat warta di kediamannya, dan beberapa media, rekan-rekan media yang sedang standby di sekitar lokasi sambil menunggu kedatangan dari jenazah tersebut dari RS Polri, sahabat warta kota. Ini. Itu posisi kamera udah pas. Selain itu kita bisa lihat sahabat warta kota, ini di sebelah sini juga beberapa kendaraan juga terparkir di sekitar lokasi, baik dari pihak keluarga dan juga pihak rekan-rekan almarhumah, sahabat warta kota. Saat ini di rumah kediaman almarhumah, yakni berinisial J, sahabat warta kota, yang mana diketahui korban yang meninggal dunia ini berjumlah 2 orang, yakni bernama Yusi, 45 tahun, dan satu lagi yakni Henny, berusia 48 tahun, sahabat warta kota. Ya, ini dia lokasinya, sahabat warta kota. Buat informasi yang didapat terkini saat ini, jenazah akan segera dimakamkan apabila sudah sampai di lokasi, dan segera akan dimakamkan di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Namun info tersebut masih belum begitu valid karena pihak keluarga masih menunggu hasil otopsi yang disampaikan di RS Polri Jakarta Timur. Baik sahabat warta kota, mungkin itu saja terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan mengenai pantauan di kediaman rumah dari Yusi. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat sore sahabat warta kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat warta kota.com dimanapun kalian berada. Saat ini sekira pukul 10:03 waktu Indonesia Barat, tepat pada hari Rabu 1 Maret 2023. Yang dimana di depan saya sahabat warta kota saat ini, maaf saya sebelumnya baru live karena dikarenakan sinyal yang gangguan sahabat warta kota di lokasi. Saat ini baru mendapatkan sinyal yang dimana di depan saya ini merupakan makam dari almarhumah Yusi, yang dimana makam ini di satu liang lahat sahabat warta kota, dikubur satu liang lahat dengan almarhum ayah kandungnya dari Yusi itu sendiri, sahabat warta kota. Ini kita bisa maju lagi sahabat warta kota. Ini lokasinya saat ini sudah baru saja dilakukan pemakaman sahabat warta kota. Ini berada di TPU Malaka, Monokopi. Nah, ini sahabat warta kota. Ini makam dari almarhumah yang dikubur bersama satu liang lahat dengan ayah kandungnya sahabat warta kota. Ya, jenazah baru saja sampai tadi sekira pukul 9:50 waktu Indonesia Barat sahabat warta kota, dan langsung dimakamkan di TPU Malaka ini sahabat warta kota. Dan pihak keluarga juga sudah pada pulang, dan ini bisa lihat satu liang lahat dengan almarhum yakni Sunadi bin Wiryo sahabat warta kota. Ini bentukan dari liang lahatnya di sebelah sini. Ini satu dari 2 jenazah ya sahabat warta kota yang berada di
menjadi korban atau diduga menjadi korban tewas, yang kemudian jenazahnya itu dicor di Bekasi, sahabat Warawata. Ini makamnya. Dan perlu diketahui juga, sahabat Warawata, kasus Yusi ini terjadi pada maksudnya saya mulai terjadi itu atau mulai viral itu tepat pada kemarin, yakni hari Selasa, sahabat Warna Kota, yang dimana menurut pengakuan dari sang suami yakni Herianto yang menjelaskan bahwa tepat pada hari Minggu Yusi dinyatakan hilang atau tidak pulang ke rumah dengan alasan sebelumnya pergi mengaji, sahabat Warna Kota. Namun setelah lebih dari jam 10 malam Yusi tak kunjung pulang, dan tepat pada hari Senin malam rupanya setelah dicek melalui GPS Yusi berada di salah satu rumah di daerah Bekasi, dan saat ditemui di bagian dalam rumahnya ternyata jenazah Yusi ditemukan sudah tak bernyawa, dan jenazahnya disemen atau dicor di bawah tangga kediaman rumah tersebut, sahabat Warawata. Baik, sahabat Warawata, mungkin saja terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi, sahabat Warawata. Jangan hubungin aja, aku nggak orang kasih beras. Yang tadi malam ada di rumah, ada tanduknya apa? Di messenger juga ada hubungan nggak bisa. Alhamdulillah sudah dapat gambar lagi. Iya. Ayo biar gantian yang keluarga rekan. Ujung baru datang bang ibadah. Ya.
TKP dengan pelibatan scientific crime investigation, dalam hal ini interprofesinya ada puslapor, kemudian ada kedokteran forensik, ya. Dan saat ini korban sudah teridentifikasi ya melalui otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Polri RS Sukarto. Benar atas identitas korban, yaitu bernama YP 46 tahun dan kemudian juga HP umur 47 tahun, warga Cakung, Jakarta Timur, yang saat ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan kemudian sudah dimakamkan. Namun hasil otopsi tentunya menjadi bagian daripada saintifik untuk melakukan proses penyidikan ini terhadap salah satu orang, ya, ini dengan dugaan sebagai pelaku, yaitu didapatkannya alat bukti, ya, didapatkannya alat bukti berupa satu buah tas warna krem, ya, yang berisikan 2 buah handphone, kemudian 1 bilah sajam atau badik beserta sarungnya, kemudian 1 bilah pisau daging di sini, 2 buah handphone warna merah dan biru merek Vivo. Kemudian juga terhadap baju para korban sebagai barang bukti, ya. Olah TKP ini kan metode scientific crime investigation juga untuk mengangkat evidence yang ada di TKP. Saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Saya juga berharap pada rekan-rekan media, motif masih didalami dalam proses penyidikan, karena motif kan didapat dari pelaku, ya, terduga pelaku sejauh ini juga meninggal dunia. Namun secara saintifik kita akan lakukan secara digital forensik dalam transkrip di pembicaraan dan kemudian berdasarkan pada keterangan saksi-saksi. Sehingga saya berharap pada rekan-rekan media tidak memberikan influencer yang tidak kompetensi seperti pihak keamanan di perumahan tersebut, karena motif belum bisa dipertanggungjawabkan apabila tidak kompetensi menyampaikan hal ini. Tentu secara saintifik nanti penyidik akan menyampaikan yang menjadi motif. Dugaan sementara betul tindak pidananya adalah perbuatan tindak pidana pembunuhan terhadap 2 wanita yang dicor. Kemudian proses identifikasinya betul, ternyata identitasnya atas nama YP dan HP. Itu rekan-rekan yang kedua terkait dengan kasus di Bekasi. Kita sama-sama menunggu, ya. Oke. Ada pertanyaan untuk ini? Cukup? Yang lain? Cukup ya? Insya Allah. Insya Allah. Bapak rodanya pasti kerewat.
Masuk. Nungguin datang, telepon datang, tapi apa? Sebentar lagi megang bis. Telepon aja langsung di Bos, makasih ya. Aku udah ditolong.
Kasih siapa ya? Jenazah Atas nama siapa Pak? Aulia. Oh Aulia, Putri Aulia. Iya. Ini masih di ruangan tuh, Pak. Anaknya namanya Aulia. Oh nggak tahu ya? Jenazahnya siapa namanya? Nah ini dia. Aku sih nungguin Ibu Aulia di sini. Ada juga ada orang yang pernah ngasih. Coba ada nggak? Wah, abun habis ya? Habis abun. Sabun. Tinggalnya di Kauri. Nggak tahu ya Pak, coba aja tuh. Ah ini yang Hemi. Yang Hemi. Selamat sore sahabat pondokkotak.com dimanapun kalian berada. Kali ini saya sedang berada di hunian atau tempat tinggal dari almarhumah Yusi, yang dimana diketahui ditemukan meninggal dunia atau tewas meninggal dunia saat di kediaman inisial P, yang dimana almarhumah ditemukan tewas terkubur di semen suatu kota. Ini saat ini pihak keluarga atau pihak keluarga sekitar tengah melakukan ziarah atau nyelawat ya sahabat warga kota. Ini di kediamannya di blok J13 wilayah dari Cakung, Jakarta Timur. Ini lokasinya berada persis di perumahan Pulau Gebang Indah, Cakung, Jakarta Timur, sahabat warga kota. Ya saat ini bisa kita lihat ini sahabat warga kota, ini beberapa warga dan pihak keluarga yang saat ini sudah mulai berdatangan, namun jenazah masih menjalani proses otopsi dengan jenazah lainnya yakni berinisial H, 48 tahun, di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, saat ini sahabat warga di kediamannya, dan terdapat juga beberapa media, rekan-rekan media yang sedang standby di sekitar lokasi sambil menunggu kedatangan dari jenazah tersebut dari RS Polri, sahabat warga kota. Ini Itu posisi kamera udah pas. selain itu kita jelas saudara-saudara, ini di sebelah sini juga beberapa kendaraan juga terparkir di sekitar lokasi, baik dari pihak keluarga dan juga pihak rekan-rekan almarhumah, sahabat warga kota. Saat ini di rumah kediaman almarhumah yakni berinisial J, sahabat warga kota, yang mana diketahui korban yang meninggal dunia ini berjumlah 2 orang, yakni bernama Yusi 45 tahun dan satu lagi yakni Heni berusia 48 tahun, sahabat warga kota. Ya, ini dia lokasinya, sahabat warga kota. Buat informasi yang didapat terkini saat ini,
jenazah akan segera dimakamkan apabila sudah sampai di lokasi dan segera akan dimakamkan di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Namun info tersebut masih belum begitu valid karena pihak keluarga masih menunggu hasil otopsi yang disampaikan di RS Polri Jakarta Timur. Baik sahabat Warkota, mungkin itu saja terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan mengenai pantauan di kediaman rumah dari Yusi. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat sore sahabat Warkota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat wartakota.com dimanapun kalian berada. Saat ini sekira pukul 10:03 waktu Indonesia Barat, tepat pada hari Rabu 1 Maret 2023. Yang dimana di depan saya sahabat wartakota saat ini, maaf saya sebelumnya baru live dikarenakan sinyal yang gangguan sahabat wartakota di lokasi. Saat ini baru mendapatkan sinyal yang dimana di depan saya ini merupakan makam dari almarhumah Yusi, yang dimana makam ini di satu liang lahat sahabat kota, dikubur satu liang lahat dengan almarhum ayah kandungnya dari Yusi itu sendiri sahabat kota. Ini kita bisa maju lagi sahabat kota. Ini lokasinya saat ini sudah baru saja dilakukan pemakaman sahabat kota. Ini berada di TPU Malaka Monokopi. Nah ini sahabat kota, ini makam dari almarhumah yang dikubur bersama satu liang lahat dengan ayah kandungnya sahabat kota. Ya, jenazah baru saja sampai tadi sekira pukul 9:50 waktu Indonesia Barat sahabat kota, dan langsung dimakamkan di TPU Malaka ini sahabat kota, dan pihak keluarga juga sudah pada pulang. Dan ini bisa lihat satu liang lahat dengan almarhum yakni Sunadi bin Wiryo sahabat kota. Ini bentukan dari liang lahatnya di sebelah sini. Ini satu dari dua jenazah ya sahabat kota yang berada di menjadi korban atau diduga menjadi korban tewas, yang kemudian jenazahnya itu dicor di Bekasi sahabat kota. Ini makamnya, dan perlu diketahui juga sahabat kota, kasus Yusi ini terjadi pada maksudnya saya mulai terjadi itu atau mulai viral itu tepat pada kemarin, yakni hari Selasa sahabat kota, yang dimana menurut pengakuan dari sang suami yakni Herianto yang menjelaskan bahwa tepat pada hari Minggu Yusi dinyatakan hilang atau tidak pulang ke rumah dengan alasan sebelumnya pergi mengaji sahabat kota. Namun setelah lebih dari jam 10 malam Yusi tak kunjung pulang, dan tepat pada hari Senin malam rupanya setelah dicek melalui GPS Yusi berada di salah satu rumah di daerah Bekasi, dan saat ditemui di bagian dalam rumahnya ternyata jenazah Yusi ditemukan sudah tak bernyawa, dan jenazahnya disemen atau dicor di bawah tangga kediaman rumah tersebut sahabat kota. Baik sahabat kota, mungkin saja terlebih dahulu yang bisa sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi sahabat kota. Jangan hubungin aja orang kasih beras. Yang tadi malam ada di rumah dia tandanya di messenger juga ada hubungan nggak bisa. Alhamdulillah sudah dapat kabar kasih. Iya.
bergantian yang keluarga rekan yang ingin mengambil ijazah. Ujung baru datang bang ibadah. TKP dengan pelibatan scientific crime investigation, dalam hal ini interprofesinya ada puslapor, kemudian ada kedokteran forensik, ya. Dan saat ini korban sudah teridentifikasi ya melalui otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Polri RS Pantau. Benar atas identitas korban, yaitu bernama YP 46 tahun dan kemudian juga HP umur 47 tahun, warga Cakung, Jakarta Timur, yang saat ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan kemudian sudah dimakamkan. Namun hasil otopsi tentunya menjadi bagian daripada saintifik untuk melakukan proses penyidikan ini terhadap salah satu orang, ya, ini dengan dugaan sebagai pelaku, yaitu didapatkannya alat bukti, ya, didapatkannya alat bukti berupa satu buah tas warna krem, ya, yang berisikan 2 buah handphone, kemudian 1 bilah sajam atau badik beserta sarungnya, kemudian 1 bilah pisau daging di sini, 2 buah handphone warna merah dan biru merah Vivo. Kemudian juga terhadap baju para korban sebagai barang bukti, ya. Olah TKP ini kan metode scientific crime investigation juga untuk mengangkat evidence yang ada di TKP. Saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Saya juga berharap pada rekan-rekan media
motif masih didalami dalam proses penyidikan karena motif kan didapat dari pelaku, ya, terduga pelaku sejauh ini juga meninggal dunia. Namun secara saintifik kita akan lakukan secara digital forensik dalam transkrip di pembicaraan dan kemudian berdasarkan pada keterangan saksi-saksi. Sehingga saya berharap pada rekan-rekan media tidak memberikan influencer yang tidak kompetensi seperti pihak keamanan di perumahan tersebut karena motif belum bisa dipertanggungjawabkan apabila tidak kompetensi menyampaikan hal ini. Tentu secara saintifik nanti penyidik akan menyampaikan yang menjadi motif. Dugaan sementara betul tindak pidananya adalah perbuatan tindak pidana pembunuhan terhadap 2 wanita yang dicor. Kemudian proses identifikasi betul. Ternyata identitasnya atas nama YP dan HP. Itu rekan-rekan yang kedua terkait dengan kasus di Bekasi. Kita sama-sama menunggu, ya. Oke. Ada pertanyaan untuk ini? Cukup? Yang lain? Cukup ya? Insya Allah. Insya Allah. Bapak. Rodanya makin kerewat. Masuk. Nungguin datang, mau datang tapi ada. Sebatas lagi megang pis.
ya, ada dari malam. Dari Bekasi siapa ya? Ambil jenazah. Atas nama siapa Pak? Aulia. Oh Aulia, Putri Aulia. Iya. Ini masih di ruangan tuh, Pak. Anaknya nama Aulia di sini. Oh nggak tahu ya? Jenazahnya siapa namanya? Nah ini dia. Aku sih nunggu Ibu Aulia di sini. Ada juga ada orang yang mau jenazah. Coba ada nggak? Wah, abun habis ya? Habis abun. Sabun. Oh, ada. Kita lihat di Kauri. Nggak tahu ya Pak, coba aja tuh. Ah ini yang Hemi. Yang Hemi. Selamat sore sahabat kotak.com dimanapun kalian berada. Kali ini saya sedang berada di hunian atau tempat tinggal dari almarhumah Yusi, yang dimana diketahui ditemukan meninggal dunia atau tewas meninggal dunia saat di kediaman inisial P, yang dimana almarhumah ditemukan tewas terkubur di semen suatu kota. Ini saat ini pihak keluarga atau pihak keluarga sekitar tengah melakukan ziarah atau nyelawat ya sahabat para kota ini di kediamannya di blok
J13 wilayah dari Cakung, Jakarta Timur. Ini lokasinya berada persis di perumahan Pulau Gebang Indah, Cakung, Jakarta Timur, sahabat suara kota. Ya, saat ini bisa kita lihat ini sahabat suara kota, ini beberapa warga dan pihak keluarga yang saat ini sudah mulai berdatangan, namun jenazah masih menjalani proses otopsi dengan jenazah lainnya, yakni berinisial H, 48 tahun, di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, saat ini sahabat kota di kediamannya, dan beberapa media, rekan-rekan media yang sedang standby di sekitar lokasi sambil menunggu kedatangan dari jenazah tersebut dari RS Polri, sahabat suara kota. Ini Kalau itu posisi kamera udah pas. selain itu kita bisa lihat sahabat suara kota, ini di sebelah sini juga beberapa kendaraan juga terparkir di sekitar lokasi, baik dari pihak keluarga dan juga pihak rekan-rekan almarhumah, sahabat suara kota. Saat ini di rumah kediaman almarhumah, yakni berinisial J, sahabat suara kota, yang mana diketahui korban yang meninggal dunia ini berjumlah 2 orang, yakni bernama Yusi 45 tahun dan satu lagi yakni Heni berusia 48 tahun, sahabat suara kota. Ya, ini dia lokasinya, sahabat kota. Buat informasi yang didapat terkini saat ini, jenazah akan segera dimakamkan apabila sudah sampai di lokasi, dan segera akan dimakamkan di TPU Pondok Kelapa, sahabat, Jakarta Timur. Namun info tersebut masih belum begitu valid karena pihak keluarga masih menunggu hasil otopsi yang disampaikan di RS Polri Jakarta Timur. Baik, sahabat kota, mungkin itu saja terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan mengenai pantauan di kediaman rumah dari Yusi. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat sore, sahabat kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat wartakotalak.com dimanapun kalian berada. Saat ini sekira pukul 10:03 waktu Indonesia Barat, tepat pada hari Rabu 1 Maret 2023. Yang dimana di depan saya sahabat wartakota saat ini, maaf saya sebelumnya baru live dikarenakan sinyal yang gangguan sahabat wartakota di lokasi. Saat ini baru mendapatkan sinyal yang dimana di depan saya ini merupakan makam dari almarhumah Yusi, yang dimana makam ini di satu liang lahat, sahabat kota, dikubur satu liang lahat dengan almarhum ayah kandungnya dari Yusi itu sendiri, sahabat kota. Ini kita bisa maju lagi, sahabat kota. Ini lokasinya saat ini sudah baru saja dilakukan pemakaman, sahabat kota. Ini berada di TPU Malaka, Monokopi. Nah, ini sahabat kota, ini makam dari almarhumah yang dikubur bersama satu liang lahat dengan ayah kandungnya, sahabat kota. Ya, jenazah baru saja sampai tadi sekira pukul 9:50 waktu Indonesia Barat, sahabat kota, dan langsung dimakamkan di TPU Malaka ini. Ini sahabat kota, dan pihak keluarga juga sudah pada pulang, dan ini bisa lihat satu liang lahat dengan almarhum yakni Sunadi bin Wiryo, sahabat kota. Ini bentukan dari liang lahatnya di sebelah sini. Ini satu dari 2 jenazah ya, sahabat kota, yang berada di menjadi korban atau diduga menjadi korban tewas
yang kemudian jenazahnya itu dicor di Bekasi, sahabat Warawata. Ini makamnya. Dan perlu diketahui juga, sahabat Warawata, kasus Yusi ini terjadi pada maksudnya saya mulai terjadi itu atau mulai viral itu tepat pada kemarin, yakni hari Selasa, sahabat Warawata, yang dimana menurut pengakuan dari sang suami yakni Herianto yang menjelaskan bahwa tepat pada hari Minggu Yusi dinyatakan hilang atau tidak pulang ke rumah dengan alasan sebelumnya pergi mengaji, sahabat Warawata. Namun setelah lebih dari jam 10 malam Yusi tak kunjung pulang, dan tepat pada hari Senin malam rupanya setelah dicek melalui GPS Yusi berada di salah satu rumah di daerah Bekasi, dan saat ditemui di bagian dalam rumahnya ternyata jenazah Yusi ditemukan sudah tak bernyawa, dan jenazahnya disemen atau dicor di bawah tangga kediaman rumah tersebut, sahabat Warawata. Baik, sahabat Warawata, mungkin saja terlebih dahulu yang bisa sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi, sahabat Warawata. Jangan juga tadi malam ada di rumah deh, tanduknya apa di messenger juga ada yang nggak bisa. Alhamdulillah sudah dapat gambar kan? Iya. Ayo biar gantian yang keluarga rekan ujung baru datang bang ibadah. Ya. Dah, ini.
TKP dengan pelibatan Scientific Crime Investigation, dalam hal ini interprofesinya ada puslapor, kemudian ada kedokteran forensik, ya. Dan saat ini korban sudah teridentifikasi ya melalui otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Polri RS Sukarto. Benar atas identitas korban, yaitu bernama YP 46 tahun dan kemudian juga HP umur 47 tahun, warga Cakung, Jakarta Timur, yang saat ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan kemudian sudah dimakamkan. Namun hasil otopsi tentunya menjadi bagian daripada saintifik untuk melakukan proses penyidikan ini terhadap salah satu orang, ya, ini dengan dugaan sebagai pelaku, yaitu didapatkannya alat bukti, ya, didapatkannya alat bukti berupa satu buah tas warna krem, ya, yang berisikan 2 buah handphone, kemudian 1 bilah sajam atau badik beserta sarungnya, kemudian 1 bilah pisau daging di sini, 2 buah handphone warna merah dan biru merek Vivo. Kemudian juga terhadap baju para korban sebagai barang bukti, ya. Olah TKP ini kan metode scientific crime investigation juga untuk mengangkat evidence yang ada di TKP. Saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Saya juga berharap pada rekan-rekan media, motif masih didalami dalam proses penyidikan, karena motif kan didapat dari pelaku, ya, terduga pelaku sejauh ini juga meninggal dunia. Namun secara saintifik kita akan lakukan secara digital forensik dalam transkrip di pembicaraan dan kemudian berdasarkan pada keterangan saksi-saksi. Sehingga saya berharap pada rekan-rekan media tidak memberikan influencer yang tidak kompetensi seperti pihak keamanan di perumahan tersebut, karena motif belum bisa dipertanggungjawabkan apabila tidak kompetensi menyampaikan hal ini. Tentu secara saintifik nanti penyidik akan menyampaikan yang menjadi motif. Dugaan sementara betul tindak pidananya adalah perbuatan tindak pidana pembunuhan terhadap 2 wanita yang dicor. Kemudian proses identifikasi betul, ternyata identitasnya atas nama YP dan HP. Itu rekan-rekan yang kedua terkait dengan kasus di Bekasi. Kita sama-sama menunggu, ya. Oke. Ada pertanyaan untuk ini? Cukup? Yang lain? Cukup ya? Insya Allah. Insya Allah.
Apa? Rodanya makin kerewat. Masuk. Nungguin datang, telepon datang, tapi apa? Sebatas lagi megang kis, cuman ini. Telepon aja langsung di kolom. Bos, makasih ya. Aku udah ditolong. Teridentifikasi ya melalui otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Polri RS Sukarto benar atas identitas korban yaitu bernama YP 46 tahun dan kemudian juga HP umur 47 tahun warga Cakung, Jakarta Timur yang saat ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan kemudian sudah dimakamkan. Namun hasil otopsi tentunya menjadi bagian daripada saintifik untuk melakukan proses penyidikan ini. Terhadap salah satu orang ya ini dengan dugaan sebagai pelaku yaitu didapatkannya
alat bukti, ya. Didapatkannya alat bukti berupa satu buah tas warna krem, ya, yang berisikan 2 buah handphone, kemudian 1 bilah sajam atau badik beserta sarungnya, kemudian 1 bilah pisau daging di sini, 2 buah handphone warna merah dan biru merah Vivo. Kemudian juga terhadap baju para korban sebagai barang bukti, ya. Olah TKP ini kan metode scientific crime investigation juga untuk mengangkat evidence yang ada di TKP. Saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Saya juga berharap pada rekan-rekan media motif masih didalami dalam proses penyidikan, karena motif kan didapat dari pelaku, ya. Terduga pelaku sejauh ini juga meninggal dunia. Namun secara saintifik kita akan lakukan secara digital forensik dalam transkrip di pembicaraan dan kemudian berdasarkan pada keterangan saksi-saksi. Sehingga saya berharap pada rekan-rekan media tidak memberikan influencer yang tidak kompetensi seperti pihak keamanan di perumahan tersebut, karena motif belum bisa dipertanggungjawabkan apabila tidak kompetensi menyampaikan hal ini. Tentu secara saintifik nanti penyidik akan menyampaikan yang menjadi motif. Dugaan sementara betul tindak pidananya adalah perbuatan tindak pidana pembunuhan terhadap 2 wanita yang dicor. Kemudian proses identifikasi betul, ternyata identitasnya atas nama YP dan KP. Itu rekan-rekan. Yang kedua terkait dengan kasus di Bekasi, kita sama-sama menunggu, ya. Oke. Ada pertanyaan untuk ini? Cukup? Yang lain? Cukup, ya? Insya Allah. Insya Allah. Bapak. Rodanya makin kerewet. Masuk. Nungguin datang, datang, tapi apa? Sebatas lagi megang kis.
bongkar makanya. Bos, makasih ya. Aku udah ditolong. Dari Bekasi ambil jenazah Atas nama siapa Pak? Aulia. Oh Aulia, Putri Aulia. Iya. Ini masih di ruangan tuh Pak. Anaknya nama Aulia di sini. Oh nggak tahu ya? Jenazahnya siapa namanya? Nah ini dia. Aku sih nungguin tahu Ibu Aulia di sini. Ada juga ada orang yang mau jenazah. Coba ada nggak? Wah, abun habis ya? Habis abun. Sabun. Ada. Tinggalnya di Kauri. Nggak tahu ya Pak, coba aja tuh. Ah ini yang Hemi. Yang Hemi. Selamat sore sahabat pondokkotak.com dimanapun kalian berada. Kali ini saya sedang berada di hunian atau tempat tinggal dari almarhumah Yusi, yang dimana diketahui ditemukan meninggal dunia atau tewas meninggal dunia saat di kediaman inisial P, yang dimana almarhumah ditemukan tewas terkubur di semen kota. Ini saat ini pihak keluarga atau pihak keluarga sekitar tengah
melakukan ziarah atau nyelawat ya sahabat warta kota. Ini di kediamannya di blok J13 wilayah dari Cakung, Jakarta Timur. Ini lokasinya berada persis di perumahan Pulau Gebang Indah, Cakung, Jakarta Timur, sahabat warta kota. Ya, saat ini bisa kita lihat ini sahabat warta kota, ini beberapa warga dan pihak keluarga yang saat ini sudah mulai berdatangan, namun jenazah masih menjalani proses otopsi dengan jenazah lainnya, yakni berinisial H, 48 tahun, di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, saat ini sahabat warta di kediamannya, dan terdapat juga beberapa media, rekan-rekan media yang sedang standby di sekitar lokasi sambil menunggu kedatangan dari jenazah tersebut dari RS Polri, sahabat warta kota. Ini itu posisi kamera udah pas. selain itu kita bisa lihat sahabat warta kota, ini di sebelah sini juga beberapa kendaraan juga terparkir di sekitar lokasi, baik dari pihak keluarga dan juga pihak rekan-rekan almarhumah, sahabat warta kota. Saat ini di rumah kediaman almarhumah, yakni berinisial J, sahabat warta, yang mana diketahui korban yang meninggal dunia ini berjumlah 2 orang, yakni bernama Yusi 45 tahun dan satu lagi yakni Heni berusia 48 tahun, sahabat warta kota. Ya, ini dia lokasinya, sahabat warta. Buat informasi yang didapat terkini saat ini, jenazah akan segera dimakamkan apabila sudah sampai di lokasi, dan segera akan dimakamkan di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Namun info tersebut masih belum begitu valid karena pihak keluarga masih menunggu hasil otopsi yang disampaikan di RS Polri Jakarta Timur. Baik sahabat warta, mungkin itu saja terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan mengenai pantauan di kediaman rumah dari Yusi. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat sore sahabat warta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat warta kota.com dimanapun kalian berada. Saat ini sekira pukul 10:03 waktu Indonesia Barat, tepat pada hari Rabu 1 Maret 2023. Ini mana di depan saya sahabat warta kota saat ini. Maaf saya sebelumnya baru live karena dikarenakan sinyal yang gangguan sahabat warta kota di lokasi. Saat ini baru mendapatkan sinyal yang dimana di depan saya ini merupakan makam dari almarhumah Yusi, yang dimana makam ini di satu liang lahat sahabat kota, dikubur satu liang lahat dengan almarhum ayah kandungnya dari Yusi itu sendiri, sahabat warta kota. Ini kita bisa maju lagi sahabat warta kota. Ini lokasinya saat ini sudah baru saja dilakukan pemakaman sahabat warta kota. Ini berada di TPU Malaka Monokopi. Nah ini sahabat warta kota, ini makam dari almarhumah yang dikubur bersama satu liang lahat dengan ayah kandungnya sahabat warta kota. Ya, jenazah baru saja sampai tadi sekira pukul 9:50 waktu Indonesia Barat sahabat warta kota, dan langsung dimakamkan di TPU Malaka ini sahabat warta kota, dan pihak keluarga juga sudah pada pulang. Dan ini bisa lihat satu liang lahat dengan almarhum yakni Sunadi bin Wiryo sahabat warta kota. Ini bentukan dari liang lahatnya di sebelah sini. Ini satu dari dua jenazah ya sahabat warta kota yang berada di
menjadi korban atau diduga menjadi korban tewas, yang kemudian jenazahnya itu dicor di Bekasi, sahabat Warawata. Ini makamnya. Dan perlu diketahui juga, sahabat Warawata, kasus Yusi ini terjadi pada maksudnya saya mulai terjadi itu atau mulai viral itu tepat pada kemarin, yakni hari Selasa, sahabat Warawata, yang dimana menurut pengakuan dari sang suami yakni Herianto yang menjelaskan bahwa tepat pada hari Minggu Yusi dinyatakan hilang atau tidak pulang ke rumah dengan alasan sebelumnya pergi mengaji, sahabat Warawata. Namun setelah lebih dari jam 10 malam Yusi tak kunjung pulang, dan tepat pada hari Senin malam rupanya setelah dicek melalui GPS Yusi berada di salah satu rumah di daerah Bekasi, dan saat ditemui di bagian dalam rumahnya ternyata jenazah Yusi ditemukan sudah tak bernyawa, dan jenazahnya disemen atau dicor di bawah tangga kediaman rumah tersebut, sahabat Warawata. Baik, sahabat Warawata, mungkin saja terlebih dahulu yang bisa sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi, sahabat Warawata. Jangan hubungin aja orang kasih beras. Oh yang tadi malam ada di rumah deh, tadi apa di messenger juga ada yang nggak bisa. Alhamdulillah sudah dapat gambar kasih. Iya. Ayo biar pergantian yang keluarga rekan yang ingin mengambil inisiatif. Ujung baru datang Bang Iqbal. Ya.
TKP dengan pelibatan scientific crime investigation, dalam hal ini interprofesinya ada puslapor, kemudian ada kedokteran forensik, ya. Dan saat ini korban sudah teridentifikasi ya melalui otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Polri RS Pantau. Benar atas identitas korban, yaitu bernama YP 46 tahun dan kemudian juga HP umur 47 tahun, warga Cakung, Jakarta Timur, yang saat ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan kemudian sudah dimakamkan. Namun hasil otopsi tentunya menjadi bagian daripada saintifik untuk melakukan proses penyidikan ini terhadap salah satu orang, ya, ini dengan dugaan sebagai pelaku, yaitu didapatkannya alat bukti, ya, didapatkannya alat bukti berupa satu buah tas warna krem, ya, yang berisikan 2 buah handphone, kemudian satu bilah sajam atau badik beserta sarungnya, kemudian satu bilah pisau daging di sini, 2 buah handphone warna merah dan biru merek Vivo. Kemudian juga terhadap baju para korban sebagai barang bukti, ya. Olah TKP ini kan metode scientific crime investigation juga untuk mengangkat evidence yang ada di TKP. Saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Saya juga berharap pada rekan-rekan media, motif masih didalami dalam proses penyidikan, karena motif kan didapat dari pelaku, ya, terduga pelaku sejauh ini juga meninggal dunia. Namun secara saintifik kita akan lakukan secara digital forensik dalam transkrip di pembicaraan dan kemudian berdasarkan pada keterangan saksi-saksi. Sehingga saya berharap pada rekan-rekan media tidak memberikan influencer yang tidak kompetensi seperti pihak keamanan di perumahan tersebut, karena motif belum bisa dipertanggungjawabkan apabila tidak kompetensi menyampaikan hal ini. Tentu secara saintifik nanti penyidik akan menyampaikan yang menjadi motif. Dugaan sementara betul tindak pidananya adalah perbuatan tindak pidana pembunuhan terhadap 2 wanita yang dicor. Kemudian proses identifikasinya betul, ternyata identitasnya atas nama YP dan HP. Itu rekan-rekan. Yang kedua terkait dengan kasus di Bekasi, kita sama-sama menunggu, ya. Oke. Ada pertanyaan untuk ini? Cukup? Yang lain? Cukup ya? Insya Allah. Insya Allah.
apa-apa. Sampingnya itu rodanya pasti kerewet. Masuk. Nungguin datang, ya mau datang tapi apa? Sebentar lagi megang pis, cuman datang aja gitu. Bos, makasih ya. Ada lagi tolong.
dari Bekasi siapa ya? Ingatnya Atas nama siapa Pak? Aulia. Oh Aulia, Putri Aulia. Iya. Ini masih di ruangan tuh Pak. Anaknya nama Aulia di sini. Oh nggak tahu ya? Anak saya siapa namanya? Nah ini dia. Aku sih nungguin Ibu Aulia di sini. Ada juga ada orang yang pernah ngasih. Coba ada nggak? Kok abun habis ya? Habis abun. Sabun. Tinggalnya di Kauri. Nggak tahu ya Pak, coba aja tuh. Ah ini yang Hemi. Yang Hemi. Selamat sore sahabat pondokkotak.com dimanapun kalian berada. Kali ini saya sedang berada di hunian atau tempat tinggal dari almarhumah Yusi, yang dimana diketahui ditemukan meninggal dunia atau tewas meninggal dunia saat di kediaman inisial P, yang dimana almarhumah ditemukan tewas terkubur di semen kota. Ini saat ini pihak keluarga atau pihak keluarga sekitar tengah melakukan ziarah atau nyelawat ya sahabat warga kota. Ini di kediamannya di blok J13 wilayah dari Cakung, Jakarta Timur. Ini lokasinya berada persis di perumahan Pulau Gebang Indah, Cakung, Jakarta Timur, sahabat warga kota. Ya saat ini bisa kita lihat ini sahabat warga kota, ini beberapa warga dan pihak keluarga yang saat ini sudah mulai berdatangan, namun jenazah masih menjalani proses otopsi dengan jenazah lainnya, yakni berinisial H, 48 tahun, di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, saat ini sahabat kota di kediamannya, dan beberapa media, rekan-rekan media yang sedang standby di sekitar lokasi sambil menunggu kedatangan dari jenazah tersebut dari RS Polri, sahabat kota. Ini. Kalau itu posisi kamera udah pas. Selain itu kita bisa lihat sahabat kota, ini di sebelah sini juga beberapa kendaraan juga terparkir di sekitar lokasi, baik dari pihak keluarga dan juga pihak rekan-rekan almarhumah, sahabat kota. Saat ini di rumah kediaman almarhumah, yakni berinisial J, sahabat kota, yang mana diketahui korban yang meninggal dunia ini berjumlah 2 orang, yakni bernama Yusi 45 tahun dan satu lagi yakni Heni berusia 48 tahun, sahabat kota. Ya, ini dia lokasinya, sahabat kota. Buat informasi yang didapat terkini saat ini,
jenazah akan segera dimakamkan apabila sudah sampai di lokasi dan segera akan dimakamkan di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Namun info tersebut masih belum begitu valid karena